sistem pendidikan kita itu gimana ya, seperti rezim yang berat banget diajak lari nih gitu. Ini benar-benar kontes popularitas loh Bang. Ini bahaya sebetulnya buat masa depan. Kalau hanya kontes popularitas saja. Karena yang kita butuhkan tuh pemimpin bangsa, bukan orang ngetop. Saya mengundang seorang tokoh besar, saya yakin dengan apa yang saya katakan, karena memang dari sananya sudah begitu, untuk membicarakan beberapa hal yang berhubungan dengan kita. Saya kedatangan Mbak Alisa Wahid. Mbak, terima kasih loh. Sama-sama Bang, terima kasih sudah mengundang juga. Ini dari bandara langsung ke sini dari umroh ya? Dari umroh ke Jogja, terus tadi pagi dari bandara. Oke, Gitu. ya saya merasa dan saya yakin penonton saya setuju ingin mendengarkan catatan dari Mbak Lisa ya tentang apa yang terjadi, karena semua orang tahu bahwa jenengan itu adalah pengendali dari Gus Durian ya, Gus Dur Foundation ya. Jaringan Gus Durian. Jaringan Gus Durian. Ya. Yang saya malah baru tahu dari pembicaraan sebentar di luar adalah malah skop gerakannya ternyata besar sekali ya. Semua yang dulu diolah direspons oleh Gus Dur, kita semua ikut merawatnya gitu. Mulai dari urusan Papua, terus pendampingan rakyat, pendampingan rumah ibadah dan seterusnya. Semuanya deh. Susah memang meneladani Gus Dur. Warisan kok perjuangan. Gini loh Mbak, aku mohon maaf ya, mungkin saya memuji ya. Saya kagum banget loh sama bagaimana keluarga yang sungguh hebat ini. Di tempat ini sahabat saya Mbak Yeni juga sudah pernah duduk gitu ya. Betul. Saya akan mengundang Mbak Inaya juga. Siap-siap aja Mbak Yo. Maksud saya adalah bagaimana seorang keluarga presiden itu totally, bahkan ketika tidak berkuasa lagi. Ini bagian pembuka ya barangkali yang tidak menyenangkan pada beberapa orang, tapi saya nggak peduli ya. Bahwa bagaimana kemudian keluarga Gus Dur itu benar-benar total memperjuangkan apa yang pernah dilakukan, dikatakan dan diyakini oleh Gus Dur. Termasuk Mbak dia sekarang ya. Total waktunya untuk itu Mbak ya. Iya, sekarang ini total. Bahkan suami saya berhenti ngantor. Dia ngantor dari rumah supaya saya lebih nyaman pergi-pergi merawat perjuangan Gus Dur. Dia yang bilang, gak bisa setengah-setengah. Dia bilang gitu. Wow. Kalau merawat perjuangan Bapak gak bisa setengah-setengah. Kamu ya all out. Waduh lah, terus saya ninggalin rumah terus dong. Gitu. Ya udah aku yang di rumah gitu. Jadi rumah kami sekarang hampir setiap hari ada rapat staf dari usahanya dia. Iya. Gitu. Oke, terima respect kami Mbak ya. Saya mewakili, saya yakin teman-teman yang lain. Kali ini saya ingin membicarakan beberapa hal dengan Mbak Alisa itu ya. Kita mulai barangkali soal begini Mbak. Ini kan mau pemilu nih. Meskipun tampaknya tidak seheboh tahun 2019 karena efek dari 2017 ya. Tapi tampaknya masih ada catatan-catatan di ruang publik itu di mana tampaknya ini masih bisa dipakai entah oleh siapa. Tergantung kesempatan nih kayaknya nih gitu kan. Yang saya maksud adalah yang disebut dengan politisasi agama. Itu ya. Jadi kita harus berusaha agar kemudian itu tidak terjadi. Kita harus melakukan segala upaya agar kemudian bangsa ini tidak selalu kembali ke masa lalu. Karena jujur menyedihkan banget. Betul. Luka kita dengan itu. Betul. Coba tampilkan ada beberapa catatan ini tentang Mbak Alisa. Ini ada sedikit statistik ini Mbak. Pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Kalau ini masih antar agama. Bahkan sebenarnya yang saya maksud tadi itu adalah bahkan seagama pun kita. Intraagama itu juga terjadi. Nah, melihat pada data ini kita lihat pada poin pertama, peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu memang sedikit lebih rendah dibanding 2020. Tapi tetap aja tinggi. Itu Bang. Jadi
kalau kita melihat datanya agak ke belakang, mulai dari 2014 ya, terutama sejak 2016 itu setelah pemilihan itu pasti naik angka peristiwa dan tindakan. Setelah pemilihan? Iya. Jadi seperti 2017. 2017 itu efek dari pilkada DKI. Jadi naik tuh kan, naik. Terus 2018 bisa lah kita berjuang ekstra sehingga kemudian angkanya turun gitu. 2019 karena dia udah mulai pilpres itu naik lagi dan efeknya 2020 gitu, itu naik tinggi sekali kan ini gitu. Nanti tuh kita berjuang lagi turun lagi, jadi kita sekarang lagi deg-degan, moga-moga 2024 itu tidak meningkat seperti 2020 ya. Tapi kita melihat itu setiap kali habis pemilu itu peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama itu meningkat. Bahkan tahun ini saja kita sudah mulai mencatat banyak sekali. Ya makanya, nah ini kan pada bagian kedua kasus gangguan tempat ibadah, ya, itu malah naik tuh di 2022 Mbak. 2021 dan makanya naik tuh sampai 2022 persiapan sudah mulai masuk masa pemilu itu. Gitu. Ketika kita tracking 10 provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak itu ternyata malah Jawa Timur. Nggak nyaman aku menyebutnya. Sebagai orang yang pernah tinggal di Surabaya. Ini 34 peristiwa pelanggaran. Jawa Barat, Jawa Timur 34, Jawa Barat 25, DKI Jakarta 24. Banyak wes pokoknya. Iya, ya kan? Memang. Ini hanya statistik, tapi sebenarnya yang saya bayangkan itu adalah yang terdeteksi. Sudah jadi konflik. Yang masih gini-gini juga banyak. Gitu. Data yang lain? Nah, ini seru nih. Saya ingin sebelum memberikan kesempatan ke Mbak Alisa itu, saya ingin menunjukkan ini bahwa di Malaysia ada pernyataan keras seperti ini. Ya. Soal benar atau tidaknya itu tergantung dari kearifan kita. Tapi begini, saya membayangkan kalau ada elit di Indonesia yang menyatakan ini, langsung saya rasa langsung 2016 jilid 2. Nah Mbak, pertanyaannya begini, apa kegerangan yang terjadi dengan kita? Kenapa kemudian case seperti ini ternyata tidak hilang juga dari kita pada saat bahkan negara-negara Islam di beberapa bagian itu sudah jauh lebih moderat, membuka diri. Bahkan Arab Saudi bahkan gitu ya. Monggo Mbak, silakan tolong kami diajarin soal itu. Yang pertama begini, kita perlu tahu ya bahwa situasi politisasi agama itu bukan hanya di Indonesia Bang. Di mana-mana terjadi gitu, dan lebih lekat dengan mayoritarianisme daripada agama itu sendiri. Jadi misalnya kita tahu ya saat ini di India situasi kelompok Muslim dan Kristen itu bermasalah sekali gitu, karena terutama Muslim itu undang-undang kewarganegaraan mereka tuh membuat sulit gitu bagi kaum Muslim. Lalu kemudian di Myanmar misalnya, kalau mayoritasnya Buddha di sana gitu. Jadi memang persoalannya adalah mayoritas minoritas itu gitu. Nah apesnya Indonesia itu kan orang-orangnya sangat religius ya gitu. Jadi saya nggak tahu Abang pernah dengar nggak ketika Gus Dur berkomentar begini, Indonesia itu negara yang bukan-bukan. Ya kan? Bukan negara agama, tapi bukan juga negara sekuler karena kepentingan agama sangat mewarnai gitu. Jadinya ya itu jadi negara yang bukan-bukan ini, nanggung gitu. Nah jadi orang jadi kemudian agama tuh jadi gede banget pengaruhnya dalam kehidupan mereka. Bahkan Pew Research tentang seberapa penting agama itu bagi warga negara, Indonesia selalu paling tinggi. Bahkan untuk generasi Z itu ada penelitian dari Walkley gitu ya. Itu Gen Z Indonesia paling tinggi yang menganggap agama itu penting untuk kebahagiaan mereka. Oh ya? Iya, 93%. Lainnya 80%. Bahkan Jepang itu hanya 9% anak mudanya yang menganggap agama itu penting untuk mereka. Tapi Indonesia seperti itu. Maka kemudian wajar kalau orang Indonesia itu jadi apa-apa pakai agama. Sekarang yang paling mudah misalnya pencegahan stunting pakai pendekatan agama
gitu. Nanti pencegahan TBC ya pakai pendekatan agama kayak gitu. Jadi memang agama tuh dianggap sangat penting, dia masuk ke dalam kehidupan sehari-hari sangat kuat. Itu satu. Makanya orang Indonesia paling mudah disulut pakai agama. Karena dianggap penting banget. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini yang unintended consequences, unmanaged consequences dari desentralisasi. Jadi sekarang yang namanya mayoritas agama itu tingkatnya kabupaten, Bang. Jadi tahun 2019 akhir itu di sebuah desa di Minahasa Utara ada kelompok muslim yang berusaha untuk mengajukan IMB untuk musola, nggak dapat. Okay. Terus mereka oleh warga sekitar dilarang untuk berjamaah gitu, nggak boleh beribadah gitu, nggak boleh beribadah berjamaah. Ya namanya orang Islam, berjamaah itu dianggap pahalanya lebih besar. Mereka berjamaah sampai suatu ketika warga sekitar marah. Mereka pasang spanduk tuh, kami menolak pendirian masjid karena 95% warga bukan muslim gitu. Dan toa segala macam lah gitu. 2 minggu kemudian, seminggu atau 2 minggu kemudian, itu di Minahasa Utara di Sulawesi ya. 2 minggu kemudian di Karimun, itu gereja Katolik yang umurnya sudah 100 tahun mau direnovasi. Ya bayangkan udah 100 tahun kan seperti apa kan, mau direnovasi udah dikasih IMB. Tiba-tiba masyarakat muslimnya di sana di atas namakan oleh kelompok-kelompok garis keras, mereka protes, mereka bilang kami gak mau ada renovasi gereja. Gitu. Bahkan kalau perlu kami tidak mau ada gereja di Karimun, sampai keluar kalimat seperti itu gitu. Kok bisa dalam jangka waktu hanya 2 minggu. Nah itu di situ kelihatan bagaimana politik kemudian pengaruhnya sangat besar pada kasus-kasus seperti ini. Karena si bupati dari kedua belah pihak ya dia mengikuti populisme lah ya. Dia mengikuti apa maunya mayoritas di situ gitu. Atas nama elektoral. Atas nama elektoral gitu. Jadi bukan atas nama perlindungan hak-hak kewarganegaraan, hak konstitusi. Yang pasal 29 itu gak ada. Yang penting yang mendukung saya ini nanti bagaimana. Nah si bupati di Minahasa Utara apa kepikiran nasib warganya yang Kristen di luar dari wilayahnya. Gak kepikiran karena memang bukan area dia gitu. Begitu juga yang di Karimun. Makanya kalau tahun ini banyak sekali kasus rumah ibadah kembali mencuat seperti itu. Kalau kita di Gus Durian dan di teman-teman gerakan masyarakat sipil itu rata-rata ya udah kita udah siap, ini menjelang pemilu soalnya. Karena itu kayak kayak bargaining gitu loh Bang. Jadi kelompok-kelompok ini kelompok jadi kayak interest group menunjukkan itu showcasing lah gitu. Itu yang berat sih. Menariknya ini kan kita mau pilpres. Tapi setelah itu kan kita akan pilkada. Iya. Jadi perkiraan kita sih sampai tahun 2023 akhir, 2024 akhir masih banyak kasus-kasus seperti ini. Apa sih? Gak bisa ngomong ya. Gini loh Mbak. Teknologi telah memungkinkan kita untuk memahami dunia luar secepat kedipan mata. Betul. Oke. Bagaimana misalnya Arab Saudi membuka diri. Iya. Oke. Iya. Saya dapat kiriman video dari teman, ada konser musik di sana. Oh iya. Bagaimana laki perempuan lompat-lompat tidak pakai jilbab segala macam. K-pop lagi konsernya. Pada wilayah yang berbeda, Uni Emirat Arab menunjukkan bagaimana mereka negara Arab pertama yang meluncurkan satelit ke luar angkasa. Iya. Oke. Iya. Dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Pada wilayah kita, anggaran pendidikan atas nama konstitusi yang memberikan 20% dari total APBN yang angkanya semakin tinggi, itu seharusnya kita maju selangkah lah. Kalau tidak bisa 3-4 langkah, selangkah lah. Lah kok ada dana abadi pendidikan. Itu juga kena efek desentralisasi loh Bang. Iya. Jadi kualitas pendidikan kita sangat dipengaruhi oleh desentralisasi karena dinas pendidikan itu sekarang di bawah pemerintah daerah. Makanya jadi nggak merata. Kemendikbud bisa membuat peraturan, tapi ya kalau misalkan
pemimpin lokalnya nggak menganggap ini penting, ya nggak akan diberi perhatian yang cukup. Mbak Alisa kan juga adalah pengurus PBNU, Yeah. sebuah organisasi yang menurut saya sangat moderat gitu ya. Apa catatan Anda menyangkut dengan formulasi pendidikan kita yang tampaknya pada bagian yang sedang kita bahas ini, kok kita nggak maju loh Mbak? Kita nggak bisa loh begini terus loh. Iya, betul, betul. Yang pertama sih kepala para pelaku sistemnya sih Bang, kalau menurut saya ya. Saya banyak sekali ketemu para pejabat teknis ya, di eselon 2, eselon 3 gitu yang dia hanya berpikir soal matriks pembangunan itu gitu. Jadi apa sih daftarnya dari Bappenas yang harus mereka selesaikan, ya udah mereka lakukan itu. Apakah mencapai perubahan yang diharapkan? Enggak, bukan urusan kita. Kita urusannya berapa kali kita menyelenggarakan. Gitu. Nah, akibatnya cara berpikirnya jadi guru saya, guru system thinking di mana saya belajar, Profesor Otto Scharmer dari MIT. Itu dia bilang gini, itu ada 4 layers kalau kita mau bicara respons gitu. Yang pertama respons yang reaktif. Reaktif tuh misalnya gini, ada kasus bullying di sekolah. Ya udah diselesaikan kasusnya gitu. Bahkan kadang-kadang nyelesainnya ya damai gitu. Damai yang tidak indah gitu. Itu reaktif karena sebetulnya problemnya nggak selesai kan. Nah, yang kedua perubahan kebijakan. Nah, ini misalnya. Ini ada perundungan di lingkungan sekolah. Ini Kemendikbud kan terus punya tuh program-program itu. Jadi ada nih perubahan kebijakan. Tapi kalau level 3-nya, layer yang lebih dalamnya nggak diubah, yaitu cara berpikir para pelaku sistemnya, ya kita akan berhadapan dengan persoalan yang sama tapi namanya aja beda. Itu dia problemnya. Maka gini, kalau misalnya otoritas pendidikan nasionalnya dalam hal ini pemerintah, yang di backup oleh tata aturan bernama undang-undang, dibiayai oleh pajak dari kita, dari negara, tak cukup responsif menawarkan sebuah model pendidikan yang menghilangkan atau menjauhkan kita dari problem yang sedang kita bahas ini. Itu kan bisa dilakukan oleh teman-teman dari non-government atau madrasah lah dalam hal ini gitu ya. Daya jangkaunya ya tetap terbatas. NU pun yang kita ini punya pengurus ranting di 80.000 nih pengurus rantingnya ya. Ranting berarti desa tuh Bang. Itu kita juga gak akan punya resources yang cukup untuk bisa mengelola itu. Memang harus negara. Yang punya sumber daya negara. Makanya kadang-kadang jengkel juga kita kalau sudahlah kita PR-nya banyak. Anggarannya juga gak gede-gede amat. Lalu dikorupsi. Aduh gitu. Itu bener-bener gitu gemesnya gitu. Yang seperti itu yang kita hadapi gitu. Jadi tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh masyarakat. Masyarakat bisa membantu tapi tidak akan bisa menyelesaikan. Apalagi untuk pendidikan, mencerdaskan kehidupan, undang-undang kita itu amanahnya mencerdaskan kehidupan bangsa loh Bang. Bukan bikin sekolah. Gitu. Itu yang kayaknya orang lupa gitu. Ya udah nyediain sekolah. Bagaimana kalau kemudian keluhan dari pihak pemerintah misalnya mengatakan begini, kami nggak bisa masuk terlalu jauh pada area katakanlah dalam hal ini pendidikan yang dikelola oleh teman-teman yang swasta ya dalam hal ini pesantren karena memang sistemnya beda. Tidakkah kemudian tidak akan ketemu masalahnya kalau tidak ada titik temunya pada bagian itu Mbak? Enggak, madrasah itu sebetulnya dikelola pemerintah punya akses ke madrasah-madrasah itu melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama kan punya sekolah agama berbasis agama dan punya guru agama gitu. Jadi dua hal itu yang diselesaikan oleh Kementerian Agama bukan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi kita lihat beberapa kasus-kasus terutama kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru. Gurunya justru bukan guru agama. Yang kemarin kasus yang di Lamongan itu yang ada anak-anak beberapa anak sininya dipotong sama guru itu guru bahasa Inggris. Gitu. Jadi terus yang di mana itu guru BK gitu. Jadi justru bukan guru agama. Walaupun guru agama juga menyimpan persoalan tersendiri. Karena di media sosial banyak sekali tuh masukan bahwa guru agama ini malah ngajarin intoleransi gitu.
Itu yang cukup sedih ya kalau saya gitu. Gimana sih guru agama kok malah ngajarin intoleransi? Iya. Saya ingin mendengarkan catatan kritisnya Mbak Alisa itu menyangkut, dan mumpung kita lagi bicara tentang pendidikan, karena jujur saja ini problem yang paling mendasar nih. Banget. Jangan pernah membayangkan masa depan sebuah negeri kalau kemudian sistem ini tidak segera ditangani. Oke, nah makanya aku pengen mendengarkan catatan kritisnya Mbak Alisa itu soal ini kan Kementerian Pendidikan sistem pembiayaannya, penganggarannya sudah luar biasa nih. Iya, 20 dana abadi pendidikan. Dana abadi. Itu melanggar konstitusi loh Mbak sebenarnya itu. Oh iya toh. Iya dong. Nggak boleh itu. Tapi kan negara mengambil sikap kan bahwa gara-gara pendidikan kita yang tertinggal, maka negara menyiapkan 20%. Itu perdebatannya panjang, tapi itu sudah terjadi. Anggarannya banyak. Kemudian teknologi tersiapkan sekarang. Bahkan menterinya anak muda nih. Ya kan gitu. Iya, betul. Tapi kenapa kok sepertinya kita nggak bergerak agak jauh dari apa yang seharusnya Mbak dalam hal pendidikan, termasuk yang kita bahas ini? Iya, kalau saya menilainya itu karena para pelaku sistemnya tuh tidak menjalani proses untuk paradigm shifting. Cara mereka untuk melihat anak-anaknya, lalu kemudian sistem pendidikannya itu juga kan orientasinya ke kerja. Gitu, ke workforce, mempersiapkan workforce, bukan mempersiapkan si karakternya. Kita selalu ngomong pendidikan karakter. Abang tahu nggak pendidikan karakter nilai-nilai yang diajarkan di sekolah itu kalau untuk anak SMA tuh 25 nilai. Yang itu disebutin tuh disiplin ini gitu dulu ya. Terus yang SMP itu ada 15 kalau saya tidak salah. Ya gimana mau ngajarinnya gitu. Itu dan sudah gitu itu dianggap sebagai pengetahuan, bukan sesuatu yang dilatihkan, bukan sesuatu yang diperkuat begitu. Jadi kita punya problem di situ. Jadi dari sistem pendidikannya memang fokusnya pada penyiapan calon tenaga kerja. Tapi karena prosesnya ini para pelaku sistemnya seperti tadi itu, yang penting bikin sekolah, yang penting berapa jam masuk segala macam itu, maka kemudian hasilnya juga anak-anak tidak terfasilitasi dengan baik. Lalu kemudian yang kedua, kualitas guru, yang ini dampak langsung dari tadi ketidakmerataan akibat desentralisasi itu. Tergantung bupatinya itu. Kalau bupatinya perhatian banget dan dia memperhatikan, dia benar-benar hands on gitu ya terhadap sistem pendidikan, saya yakin sistem pendidikannya di situ juga akan maju. Tapi kalau bupatinya kebetulan dia fokusnya ke pertanian misalnya, yang itu ya tertinggal gitu. Ada persoalan itu gitu. Jadi ketidakmerataan kualitas guru itu juga terjadi. Dan kalau saya sih memang menurut saya ada hal yang sangat fundamental yang itu harus diubah sih gitu di dalam sistem pendidikan kita. Karena sistem pendidikan kita itu gimana ya, seperti rezim yang berat banget diajak lari nih gitu. Itu gitu. Dan terlalu banyak red tapes-nya, birokrasinya gitu yang membuat. Coba tampilkan yang tadi Datuk Mahathir. Ada linknya kalau para pemirsa mau membaca lebih jauh lagi, ada linknya apa saja yang dia katakan. Tapi ini kritik yang paling keras yang dilontarkan oleh Pak Mahathir, ini khusus untuk orang Melayu di Malaysia maksudnya. Tapi sebenarnya problem ini kan sebenarnya juga terjadi di kita kan Mbak ya. Kalau kita mau mengakuinya. Tapi ya sayangnya kan dalam banyak peristiwa kita suka sembunyi dari situasi ini. Takut nggak populer lah segala macam gitu ya. Apa hubungannya dengan pembicaraan kita ini? Maksudnya begini Mbak. Apa jalan keluar? Apa model yang kira-kira bisa Mbak Lisa tawarkan melalui forum saya ini kepada katakanlah tadi kepada pemerintah. Karena tampaknya pemerintah harus mengambil sikap menyangkut hal ini. Agar kemudian tidak perlu ada orang yang berbicara begini di dalam negeri kita yang bisa memicu problem sosial lagi. Sementara sebenarnya substansinya kita lihat benar juga ya. Sebagian loh ya, sebagian gitu ya. Ada hal yang menurut saya on point ya apa yang dikatakan Pak Mahathir ini.
bahwa orang-orang ini dibuat sibuk memikirkan akhirat aja gitu. Semua persoalan akhirat, akhirat solusinya gitu. Ada ketidakadilan ya tawakal, sabar. Dipukul oleh suami ya tawakal. Sabar. Padahal itu adalah kriminal itu. Betul gitu. Jadi segala hal itu kemudian kita dininabobokan dengan itu. Penting nggak? Ya agama itu tetap penting. Ketika dia dijalankan dengan benar, maka dia itu bisa membantu orang untuk punya nilai-nilai kan untuk dalam hidupnya. Misalnya contohnya begini, kalau di lingkungan pesantren ya, itu ada prinsip, ada kaidah namanya tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah gitu. Kebijakan seorang pemimpin harus disandarkan atau harus diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat. Jadi bukan untuk dirinya sendiri nih, harus untuk kepentingan rakyat gitu. Nah itu kalau itu dipegang kan pasti hasilnya bagus gitu. Dan itu ajaran agama gitu. Masalahnya di Indonesia yang kuat itu adalah ritual. Ritualnya? Ritualnya. Catatan bukan bagus. Nilai-nilainya gitu. Saya ingat banget satu pesawat dengan Buya Ma'arif. Terus lagi banyak rombongan ini umroh. Nah saya baru pulang umroh ya. Banyak rombongan umroh. Terus saya bilang iya Buya. Kan Buya komentar ini umroh banyak sekali ya gitu. Iya Buya, satu harinya itu 3.000 sampai 5.000 orang Indonesia sampai di Saudi untuk umroh. Apa mereka itu tidak ingat tetangganya yang masih pada kelaparan? Gitu Buya. Gitu. Jadi waktu itu saya langsung wah iya juga ya. Habis itu saya nggak boleh sering-sering umroh ya gitu. Karena ketika kita mengurusi orang miskin, orang yang sedang tertindas, ya itu juga kita sedang beribadah gitulah gampangannya gitu ya. Betul. Nah, tapi enggak, kita tuh didorong untuk ritual gitu, ngaji tiap hari gitu. Dan ketika kemudian Ibu Mega mengeluarkan pernyataan kebanyakan pengajian, orang jadi langsung marah-marah gitu. Tidak ada yang salah dengan pengajian, memang tidak ada yang salah dengan pergi pengajian. Tapi hidup itu enggak hanya pengajian, itu aja sih gitu loh. Nah sayangnya memang kemudian jadi ingat omongannya Karl Marx ya, agama itu candu gitu. Gitu. Kita kembali ke buku-buku klasik lagi. Gitu. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa rakyat Indonesia ini kemudian ya itu terlena dengan tawakal, dengan mari berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan gitu, titik gitu. Dan yang penting ibadah gitu. Ini yang menurut saya ya tidak produktif untuk bangsa Indonesia gitu. Padahal ya memajukan bangsa Indonesia itu juga ajaran agama loh. Gitu. Iya tentu saja. Iya kan? Nah ya makanya Mbak, saya untuk bayangin aja. Seorang Akbar Faisal saja untuk membicarakan hal seperti ini saya juga harus sangat berhati-hati. Dengan melihat begitu banyak problem kan. Tapi kan kita gak bisa mendiamkannya. Di bayangan saya itu seperti ini loh Mbak Alisa. Kita sudah harus ada keberanian untuk menawarkan sebuah formula pendidikan di mana kita sebagai bangsa dengan komunitas Islam terbesar di dunia. Tetapi pada sisi yang lain kita juga berada pada garis terdepan yang bernama masa depan itu tadi. Apakah agama bukan masa depan? Enggak, itu pertanyaannya. Bukan itu masalahnya gitu kan. Tapi ada realitas yang kita hadapi. Bagaimana misalnya yang namanya masa depan itu adalah sederhana lah, inilah. Ini. Digital. Digital ya. Ada nggak satu bagian dari dua handphone yang berbeda merek ini yang diproduksi di Indonesia oleh anak-anak kita, teknologinya ditemukan oleh kita. Betul. Intinya adalah setiap hari kita memaki-maki dunia luar, terutama Cina yang kita anggap komunis. Tapi pada saat yang bersamaan kita menikmati menggunakan produknya. Yang kayak gini-gini sebenarnya tuh bahasa seperti ini kan sering banget kita dengar ya. Tapi yang saya bayangkan adalah pernah nggak misalnya Gus Durian jaringan Gus Durian, ayo deh ambil inisiatif, ajak menterinya Pendidikan Nasional, ajak komunitas teman-teman yang mengelola pesantren, kita duduk bersama-sama, coba kita cari formulasinya. Nah ini di bagian yang ini
kita kan sudah punya undang-undang pesantren tuh. Nah, tahun lalu sebetulnya saya diminta oleh Kementerian Agama memfasilitasi proses mereka, merumuskan peta jalan dakwah dan peta jalan pendidikan pesantren dan juga peta jalan kemandirian pesantren, karena fungsi pesantren itu dianggap ada 3, fungsi pendidikan agama Islam, fungsi dakwah Islam, dan yang ketiga fungsi pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, di situ kita waktu itu teman-teman di Kementerian Agama ya, ketika saya pandu itu memang kemudian mereka sendiri juga merasakan bahwa ada kebutuhan untuk reorientasi pendidikan di pesantren supaya tidak hanya ahli agama tapi ahli ilmu-ilmu yang dekat dengan kesejahteraan atau kemaslahatan umat. Itu misalnya kesehatan, kemudian manajemen, keuangan, kewirausahaan. Jadi pesantren jangan cuman ngomong ngajarin anak-anak ngaji dong gitu, tapi juga ajarilah mereka untuk punya skillnya sehingga ilmu agama itu dipakai justru sebagai bahan bakar untuk menata masa depan gitu. Itu satu. Nah, sementara di peta jalan dakwah itu call-nya adalah pesantren, kalian bagaimanapun harus menjadi yang paling depan dong dalam mencetak ahli-ahli agama, sehingga bukan yang kayak tadi ustadz-ustadz yang menjanjikan gitu. Karena kalau dia belajar ilmu agama dengan benar Bang, itu dia akan belajar usul fikih misalnya gitu ya, yang itu dia bicara tentang kehidupan tuh, hak-hak dasar itu hifdun nafas, hifdun nasal dan seterusnya gitu. Bahkan sekarang urusan iklim aja, krisis iklim itu ada di dalam usul fikih hubul bi'ah gitu. Jadi sebetulnya agama bisa loh dibawa ke sana gitu. Hanya selama ini pesantren sibuk sama dirinya sendiri, itu self kritik. Kalau Mbak Lisa yang mengkritik boleh lah. Tapi jangan sembarangan karena bisa jadi masalah. Betul. Harus bisa melayani Indonesia, bangsa Indonesia gitu. Itu yang jadi kepemimpinan yang sekarang, kepemimpinan Gus Yahya tuh arahnya ke sana. Beliau menyebutnya khidmah inklusif. Jadi ya jangan hanya mikirin diri sendiri, inklusif, mikirin bangsa gitu. Apa yang bisa dilakukan NU untuk bangsa gitu beliau. Gitu. Jadi sering saya menemukan bahkan saya punya salah satu staf di sini itu alumni pesantren ya. Di beberapa kali saya bertemu di luar negeri itu anak-anak kita calon dokter itu alumni mana? Di pikiran saya alumni SMA unggulan mana gitu kan. Pondok pesantren ini, wah seneng aku gitu kan. Wah ini yang seperti ini kan yang kita harapkan gitu loh. Nah akhirnya pada bagian ini Mbak, saya ingin mengembalikan marwah pembicaraan kita pada rohnya Akbar Faisal Al-Jazor. Apa itu? Politik. Problem-problem ini seharusnya itu mulai kita bicarakan. Kita bicarakan pada tingkat elit. Iya betul. Berkali-kali saya bikin tweet itu, wahai para calon presiden, berbicaralah. Kalau perlu bertengkarlah. Pertengkarkan apa yang menjadi problem kita. Betul. Kami pengen melihat kemampuan Anda memahami problem sedalam apa. Dan pisau analisis Anda tentang problem itu seperti apa. Berikut dengan tawaran yang akan Anda ambil. Gitu. Saya pengen ada yang membicarakan ini loh Mbak. Saya juga pengen banget. Saya nunggu-nunggu dan sebel sekali karena setiap kali ada berita terkait dengan politik isinya adalah gimana nih jadinya siapa nih, calonnya siapa nih. Sudah mulai partai ini mendekat enggak ke partai itu. Isinya kok begini aja, ini nasib rakyat kemana gitu. Betul loh Mbak. Gitu. Belum lagi ditambahin dengan surveinya sudah naik begini nih. Mana gitu. Problemnya apa gitu loh. Iya, jadi ini benar-benar kontes popularitas loh Bang. Ini bahaya sebetulnya buat masa depan. Kalau hanya kontes popularitas saja. Karena yang kita butuhkan tuh pemimpin bangsa, bukan orang ngetop. Ini gimana tapi ya warga juga. Nah itu tadi yang Pak Mahathir Muhammad sampaikan. Warga ini terlena dan ya dari suka tidak suka saja gitu. Kemarin saya di Twitter itu ada yang melontarkan begini, perhatikan
wakil rakyatmu, jangan pilih ya yang sekarang ini nggak kerja. Terus saya nanya, Mas, emangnya di mana kita bisa mengukur dia kerja atau tidak? Dia kerja atau tidak, gitu. Nggak ada, nggak ada, kita nggak pernah tahu loh, gitu. Dan rakyat juga nggak peduli. Dulu saya pernah membantu KPK untuk baseline pendidikan anti korupsi dalam keluarga. Ketemu dengan banyak sekali orang tua. Terus saya nanya, korupsi penting nggak sih diberantas? Ya penting. Selama ini terlibat nggak upaya untuk ini? Enggak. Kenapa? Ya kan pejabatnya ganti, nasib kita juga nggak berubah gitu rakyatnya. Kan sedih ya. Itu tuh kalau dalam psikologi namanya rasa tidak berdaya yang akibat proses gitu. Learn helplessness. Saya lupa kalau ternyata orang di depan saya ini psikolog. Lupa saya. Nah makanya itu Mbak, saya pengen kita mulai dari forum saya ini. Ayo dong kita mendesak teman-teman orang-orang ini yang sedang menyiapkan diri untuk memimpin kita. Ayo dong. Diundang Bang. Udah belum? Gak ada yang mau datang. Gak ada yang mau datang, nah itu. Capek juga kita ngundangnya gitu kan. Tapi insya Allah mungkin akan datang. Cuma maksud saya kita membayangkan orang seperti Mbak Alisa, Mbak Yeni, teman-teman tokoh yang lain. Ayo kita mendesak mereka ini untuk berbicara tentang problem kita. Berbicara tentang problem masa depan kita. Dan yang ini harus kita bicarakan karena sudah banyak tidak elok saya katakan, sudah banyak yang kita korbankan untuk itu. Betul sekali. Saya ingat banget dulu, jadi gini ceritanya. Saya pernah setelah 2016 Pilkada DKI yang begitu hiruk pikuk itu, saya bersama 2 politisi. Rame-rame deh beberapa politisi. Saya ada di situ ya nggak ngapa-ngapain, maksudnya cuman ikut ngopi-ngopi. Lalu di antara orang-orang ini mereka pada bilang gini, udahlah yang dirut yang itu partai kita. Gitu. Nanti kamu dapat yang ini, gitu. Terus saya dalam hati marah sekali. Saya bilang, ini orang udah kadung baku hantam dengan pakai agama. Sementara para politisinya menganggap itu permainan biasa. Mereka nggak baper. Mereka tahu kok ini permainan. Nanti lagi setelah ini ya kita bisa jadi teman kan dengan mereka. Tapi sadar nggak bahwa mereka tuh sedang gampangnya tuh kayak memukul paku di papan, pakunya kita cabut, lubangnya masih ada. Luka di itu masyarakat masih ada. Orang-orang yang jauh karena perbedaan pilihan politik misalnya gitu, yang mati-matian, ya sampah-sampah kebencian itu siapa yang mengutin? Ya orang-orang seperti jaringan Gus Durian. Bukan mereka ini, bukan para politisi. Jadi saya setuju sekali ya Bang bilang bahwa sudah terlalu banyak harga yang dibayar nih oleh rakyat gitu. Sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Tapi saya juga gak yakin tuh para politisi akan mau untuk menahan dirinya supaya rakyat itu tidak terkorbankan seperti itu. Kenapa gak yakin Mbak? Ya karena wataknya politik itu kan kekuasaan ya, kompetisi. Siapa yang berkuasa gitu. Sayangnya kekuasaan kita itu tidak berbasis nilai. Itu ada quote-nya Gus Dur yang beliau tulis tahun 2022. Beliau nulisnya begini. Bangsa kita terlalu sibuk dengan perebutan kekuasaan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan. Padahal tidak. Kita kehilangan kepemimpinan yang penuh dengan moral. Itu yang beliau tulis. Karena kita cuma sibuk berebut kekuasaan, bukan kepemimpinan. Ya, tapi itu kan sesuatu yang sangat dalam ya. Dalam sekali. Nggak semua orang akan bisa memahami. Ya kan berkuasa sama dengan memimpin. Ya udah as simple as that gitu. Ya memang problemnya memang panjang ya Mbak ya. Selain soal memang tentang nilai yang semakin hilang di komunitas bernama politisi itu, memang
proses menjadi politisinya memang sudah bermasalah sejak awal. Sistem politiknya. Rekrutmennya sudah parah segala macam. Maka kemudian ini yang kita terima. Tapi kan kita nggak boleh menyerah, Mbak. Nggak boleh. Salah satu yang tidak boleh kita menyerah adalah sikap Anda yang ternyata tidak hanya berbicara tentang ini, tapi juga berbicara tentang yang berhubungan dengan agraria. Iya, ya bagian dari nasib rakyat. Bagian dari nasib rakyat. Pokoknya semua nasib rakyat. Kalau ngadu ke kita ya sudah lah gitu. Karena ya itu warisan Gus Dur ya. Iya. Ini ternyata gitu. Mbak Alisa itu juga ngomong tentang Rempang. Iya. Hari ini Rempang masih ribut. Iya. Oke? Ini ada, saya baca nih beberapa nih. Selama rakyat dipandang rendah dan lemah, boleh dikorbankan atas nama pembangunan yang berpihak hanya pada keleluasan bisnis. Selama itu pula kisah-kisah tragis seperti Pubabu, Pohuwato, Kendeng, Rembang, Sukolilo, Kendal, Lampung akan terus terulang. Seterusnya dan seterusnya. Iya. Kalau beberapa orang yang berbicara soal ini, itu seperti ini mungkin wajar lah. Iya. Yang berbicara adalah Alisa Wahid. Iya. Putri seorang presiden. Iya. Seorang nama besar bernama Gus Dur. Apa yang terjadi, Mbak, menyangkut dengan kasus-kasus seperti ini di mata dan pikiran seorang Alisa Wahid? Jadi pada dasarnya pembangunan itu seringkali dilazimkan. Jadi orang menganggap lazim bahwa dalam pembangunan pasti ada yang terkorbankan. Okay. Begitu. Nah itu siapa yang terkorbankan? Rakyat. Makanya Bang, saya tuh kadang-kadang curiga yang tadi kita bahas tuh pendidikan. Ini emang pendidikan ini apa rakyatnya memang sengaja dibuat bodoh supaya mudah ini gitu. Itu sampai saya terpikir seperti itu gitu. Karena memang pada dasarnya saya termasuk yang sering turun ke lapangan. Saya ke Kendal, saya ke Rembang, pokoknya ke banyak tempat lah ya. Ketemu dengan warga Kewadas gitu. Dan saya menemukan bahwa rakyat itu memang betul-betul tidak diajak bicara dengan sungguh-sungguh dalam posisi yang setara oleh aktor negara. Aktor negara itu ya pokoknya gimana caranya lah supaya rakyatnya mau gitu aja gitu. Kalau nggak mau ya intimidasi. Intimidasinya bisa halus, bisa juga dengan keras. Kasus misalnya Bandara Kulon Progo itu warga yang awalnya ribuan menolak sampai akhirnya jadi tinggal sekian ratus gitu ya. Nah sekian ratus itu tiba-tiba listriknya dimatiin. Terus tiba-tiba dibuldoser rumahnya. Ya jerit-jerit lah. Seperti itu. Gimana karena kami anak Gus Dur itu dapatnya warisannya yang seperti ini. Ya mereka kan datang ke kita. Karena pertanyaan kenapa kita dulu bikin jaringan Gus Durian Bang. Karena 1 tahun pertama setelah Gus Dur wafat itu banyak sekali kelompok masyarakat kecil-kecil itu yang datang terus nanya gini. Dulu kalau ada apa-apa kami ngadepnya ke Gus Dur, sekarang kami kemana? Wow. Itu sebetulnya awalnya. Saya mikir lah kami anak-anaknya gak ada yang punya kekuatan seperti Gus Dur. Jadi gimana dong ini? Wah akhirnya kita mikir banyak kok yang ingin melanjutkan perjuangan Gus Dur. Ya udah jadi kita bekerja bersama-sama gitu. Nah bagian ini yang membuat kami akhirnya banyak terekspos kasus-kasus masyarakat yang kehilangan hak atas tanah, konflik-konflik agraria, konflik industri ekstraktif. Saya pernah ke Samarinda, ketemu sama anak-anak, sama keluarga yang anaknya jatuh meninggal di lubang sumur bekas galian tambang yang tidak direklamasi. Satu, galiannya dekat. Sudah melanggar tuh ya, dekat sama perkampungan. Yang kedua tidak direklamasi. Ketika kemudian mereka anaknya mati, terus kemudian mereka ke perusahaan tersebut, itu banyak sekali kasusnya gini. Kalian cuma butuh duit aja, digituin nih si rakyat gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan ini sebetulnya masalah aktor negaranya Bang. Kalau aktor negaranya masih fokusnya pada proyek proyek-proyek pembangunan, tapi nggak ada di dalam kepikirannya mereka itu tentang rakyat. Ya selama itu juga rakyat pasti akan jadi korban, pasti kalau itu. Dan aparat keamanan kan ya mereka mengamankan. Saya ya ini unsensor ya, dan ini pernyataan yang keluar di ruang publik ketika Presiden menyampaikan bahwa Kapolda ganti kalau nggak bisa membantu menyelesaikan
proyek strategis nasional gitu. Ya jadi gitu deh. Gas air mata di Rempang, ya gimana? Kapoldanya harus bagaimana? Dia ingin mengamankan itu. Iya, karena itu adalah perintah. Betul. Jadi memang cara pandang, paradigma terhadap rakyat, paradigma terhadap pembangunan, selama kita masih mementingkan yang namanya proyek dan rakyat itu dianggap lemah. Ini yang saya temukan di beberapa tempat nih Bang ya, nggak hanya di satu tempat, tapi yang terakhir saya temukan di Wadas. Wadas itu kan warganya ada sebagian yang menerima, ada pertambangan itu, ada yang menolak. Nah saya menemui nih, dua-duanya saya temuin gitu. Saya ajak ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya ibu-ibunya, saya tanya gini, Bu, waktu kemarin ngambil keputusan untuk mau nerima ganti rugi untuk pertambangan itu gimana ceritanya gitu. Mbak, kan tanah, air, udara itu kan milik negara Mbak. Jadi ya kalau diminta sama negara harus diserahkan gitu. Kan kita ini cuman pakai gitu, cuman nyewa. Loh, Bu enggak Bu, Ibu punya sertifikatnya enggak? Ya punya, sertifikat tanahnya punya. Punya. Apa Mbak? Ya, apa Bu? SHM. Oke, ya berarti tanahnya Ibu itu bukan tanah negara. Enggak Mbak, setiap tahun itu kan kita semua bayar pajak. Bayar pajak itu artinya bayar sewa, pakai tanahnya negara untuk kita olah. Wah, pembodohan besar-besaran. Sama ketika saya ke wilayah Rembang, ketemu anak-anak muda yang mereka saya tanya, setuju nggak ada pabrik semen di sini? Setuju. Kenapa? Ya karena nanti kan di sini maju gitu. Maju itu kamu nanti kerjanya apa di situ gitu. Teman-temanmu kira-kira kerjanya apa di situ? Ya kan kita bisa jadi satpam, kita bisa jadi buruh gitu. Terus saya tanya gini, kalau yang jadi manajer, petinggi pabriknya kira-kira siapa? Di antara kalian ada nggak yang bisa jadi petinggi pabrik? Ya Raisa Mbak, pendidikannya mau SMP gitu mereka. Kebayang nggak? Yang siapa yang akan dapat untung? Siapa yang akan dapat posisi-posisi tinggi? Ya para orang-orang seperti kita kan. Ketika kemudian kesenjangan itu makin tinggi, terus gimana? Ada yang menarik loh Mbak menyangkut soal ini. Mumpung kita bicara soal ini, mohon waktunya untuk membahasnya. Mas Anies Baswedan, seorang kandidat capres, mengeluarkan sebuah pernyataan yang hari-hari ini lagi ribut. Lagi rame, bahwa PSN itu dititipi kiri kanan. Kira-kira begitu. Proyek strategis nasional itu adalah titipan atau dititipi kepentingan kiri kanan, kira-kira gitu maksudnya. Dan Pak Jokowi sudah merespon, ya mbok disebutkan saja siapa yang mana. Mas Ganjar juga bilang begitu. Soal yang mana yang dimaksud Mas Anies bagus, itu urusannya dia. Tapi yang penting bagi kita adalah agar kemudian mereka ini mempertengkarkan hal seperti ini. Betul. Saya gunakan di X saya, bukan Twitter lagi namanya. Di X saya itu mengatakan, wahai para calon presiden, pertengkarkanlah yang seperti ini. Betul. Jangan lagi kemudian hal-hal yang tidak ada gunanya bagi kita yang kalian bicarakan. Pertengkarkan gini, agar kemudian intinya masuk pada gerakan Gus Dur itu adalah nggak ada lagi orang yang menderita. Di berikutnya. Kita pengen tahu itu. Setuju nggak Mbak? Setuju banget saya Bang. Mereka harusnya membicarakan tentang bagaimana melakukan pembangunan dengan mengedepankan perlindungan kepada rakyat. Pak Walhi, teman-teman Walhi pada zaman masa Gus Dur, mereka datang ke Gus Dur. Mereka bilang begini, ini warga anak rimba di Jambi sama di mana Baduy itu gimana nasibnya ini, bahaya mereka bisa tergusur oleh pembangunan. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Yang dilakukan oleh Gus Dur waktu itu langsung membuat keputusan Kepres atau Perpres saya lupa, menjadikan area itu menjadi milik negara. Saya ingat. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya itu diperkenankan tinggal di dalamnya. Betul. Itu loh cara kita berpikir. Jadi bukan pembangunannya yang mengorbankan rakyat, tapi kalau kita punya agenda pembangunan, ya itu disesuaikan dengan kebutuhan rakyatnya gitu. Bukan, ini saya tuh kadang-kadang saya membayangkan, kayak gini ya dulu yang Waduk Kedung Ombo itu. Gitu, kan? Di masa Pak Harto dulu Di masa Pak Harto itu. Ini gitu. nih,
Mumpung kita lagi bicara soal itu, ini beritanya baru loh ini Mbak. Iya. Jadi KPA itu apa sih, kepanjangan dari KPA itu? Komisi Agraria? Iya. Saya lupa. Itu kalau lupa saya. Proyek Strategis Nasional Jokowi Lapar Tanah. Dia gunakan kata lapar tanah dengan tanda petik. Picu 73 konflik agraria sejak tahun 2020. Ini menurut saya pernyataan atau tudingan dan atau catatan yang ekstrim ini. Ekstrim. Ya. Artinya kalau kita bicara pada hari ini dan berbicara tentang siapa rezim berikutnya, siapa penguasa berikutnya, kita akan mengatakan gini, segera tawarkan pada kita jalan keluar agar kemudian ini tidak terjadi lagi. Dan ini terselesaikan. Iya. Kira-kira gitu kan Mbak? Iya. Betul. Saya betul-betul pengen tahu cara mereka untuk jadi target pembangunannya apa, fokusnya apa, di mana, apakah mereka fokusnya ke SDM, apakah mereka fokusnya ke pembangunan infrastruktur, apakah pertumbuhan ekonomi atau apapun lah, itu apa, lalu tempatnya rakyat di mana, bagaimana mereka kemudian mengelola sistem ini supaya memang bisa mengarah ke sana. Jangan sampai kemudian para presiden ini kemudian ya berhenti di daftar pekerjaan yang itu nggak ada ujung yang kuat di satu titik gitu. Terus nggak ada kaitannya gitu Bang, antara yang dimensi yang satu dengan dimensi yang ini nggak ada kaitannya. Misalnya ya dalam tanda kutip sekarang ini pertumbuhan ekonomi tapi pendidikannya kayak gitu hancur-hancuran gitu. Misalnya seperti itu jadi harusnya nggak terjadi. Harusnya ini semua streamline nih ke satu arah yang jelas gitu. Apa mau bikin smart city misalnya nih, smart Indonesia misalnya gitu. Oke, lakukan. Saya ingat banget Stan Shi, pendirinya Acer, itu cerita di sebuah seminar, dia bilang gini, Taiwan itu kan dia orang Taiwan ya, Acer ya. Taiwan itu nggak punya resources alam, dan kami tahu posisi kami itu rentan. Karena itu kamu harus benar-benar memutuskan dengan sungguh-sungguh arahnya kemana. Dan kami berapa puluh tahun yang lalu memutuskan bahwa kita akan fokus ke teknologi informasi. Maka semua hal diarahkan ke sana. Nah, gitu loh. Jelas ya. Jelas. Ada titik di mana yang kita tuju itu. Betul. Pada titik yang lebih jauh kita sampai pada akhir pembicaraan kita, pada titik yang lebih jauh itu begini ya Mbak. Dan saya yakin kita semua sepakat. Apapun yang terjadi pada kita sebagai sebuah bangsa atas nama pembangunan, mau infrastruktur, mau apapun yang terjadi, di ujungnya itu kita mengucapkan kata yang sama. Saya berada dan dilindungi oleh negara saya atas nama keadilan. Ya. Seperti itu kan? Betul. Catatan terakhir Mbak. Iya. Indonesia itu sangat, tadi kita memulai dengan pembahasan tentang agama. Saya mengambil lagi dari Gus Dur. Gus Dur pernah menuliskan begini. Agama di Indonesia itu besar pengaruhnya. Sebagian besar negara di dunia ini ketika mereka memerdekakan diri, mereka menetapkan tujuan kemerdekaannya adalah kedaulatan dan kemakmuran. Indonesia tidak, Bang. Indonesia menetapkan tujuan kemerdekaan Indonesia adalah keadilan dan kemakmuran. Makanya kita selalu ngomong rakyat yang adil, makmur, sentosa. Apakah kita sudah berjalan ke arah sana? Belum. PR kita masih panjang. Moga-moga pemimpin kita ini besok bisa setia pada itu. Dan saya ingin menyampaikan juga terima kasih ke Abang karena kita butuh pendidikan politik rakyat. Kita butuh ruang-ruang seperti ini yang dibicarakan juga dengan hal-hal yang sangat substantif, bukan sekedar tren-tren itu, karena kita butuh rakyat kita lebih cerdas dalam hal mengelola hidup bersama sebagai bangsa. Jadi makasih Bang, dan tolong, saya minta tolong betul platform ini benar-benar ditasarufkan atau diperuntukkan untuk melakukan pendidikan rakyat itu. Para pemimpin kita tagihlah mereka, bawalah mereka ke sini untuk didengarkan oleh
rakyat apa yang sebetulnya mereka ingin lakukan untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya terkenal dan populer. Saya gemes sekali nih. Pemilihan presiden atau pemilihan idol. Mbak Alisa, terima kasih ya. Sama-sama. Telah datang untuk berbincang dengan kita. Acara saya ini saya sebutkan adalah percakapan antar anak bangsa. Dari waktu sekitar 50 menit ini begitu banyak yang memang harus kita bicarakan. Yeah. Dan saya berharap mumpung ada ruangnya, bangsa ini kan bangsa 5 tahunan gitu. Mumpung ada ruangnya, ada waktunya, inilah waktu terbaik bagi kita untuk saling berbicara, mengingatkan, kalau perlu bertengkar. Iya. Bertengkar demi masa depan kita. Kita sekarang ya usia-usia seperti saya ini kan ya kita memikirkan anak-anak saja kan, anak-anak kita, dan saya tidak ingin berada dalam wilayah yang digugat sepenuhnya bahwa tidak melakukan apapun bagi masa depan mereka. Ya. Saya yakin kita sepakat di situ. Ya. Mbak, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bang. Ya, pemirsa, itu diskusi saya terlalu kurang waktunya. Selalu kekurangan waktu kita ketika kita berbicara tentang substansial. Dan begitulah seharusnya. Saya berharap semakin banyak ruang yang berbicara atau di sounding seperti ini di berbagai forum yang lain, agar kemudian kita semakin sadar bahwa ternyata memang banyak yang harus kita lakukan. Hari ini kita mendengarkan satu catatan kritis dari seorang yang layak kita dengarkan, Mbak Alisa Wahid. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.